Saya ini sebenarnya orang yang punya cita-cita ya. Di Sogosurung itu kan kita SMA. Iya. Ya, masak sendiri. Oh, ini jauh dari keluarga ya? Ya jauh dari keluarga lah. Masak apa itu, Om Buru? Lauknya ada waktu itu ikan sampah ya. Apa itu ikan sampah? Ikan sampah, ikan Dari asin. sampah? Enggak, ikan asin campuran yang apa segala macam dicampur itu. Tanpa punya cita-cita apapun, akhirnya sampai di Farmasi ITB. Di saat itu udah tahu mau kemana? Saya nggak ngerti. Yang hanya ngerti dulu itu farmasi itu hanya apotek. Ya kalau dari situ nanti kerja di apotek begitu. Astaga. Amang Guru Richard Panjaitan, seorang Sintua yang sangat-sangat dekat dengan keluarga kami, sangat banyak memberikan nasihat, rohani, personal kepada saya dan keluarga. Prinsipnya di saya, bagaimana membuat bos kita itu berhasil. Karena kita juga pengen berhasil kan. Ya. Lakukanlah yang terbaik untuk bosmu. Ya. Iya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Karena kembali lagi, waktu tidak bisa didaur ulang. Saya di dalam prinsipnya jangan sampai orang menunggu saya. Lebih baik saya menunggu orang. Sebenarnya hidup kita ini kan mujizat. Mujizat enggak kalau bisa mata kita itu berkedip. Kamu sekarang mungkin belum mengatakan ada. Tapi saya merasakan itu mujizat. Ada ayat emas Amang Guru. Jangan kalah oleh kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Halo, selamat pagi rekan-rekan Hive Intelligence. Selamat datang kembali di podcast ini bersama saya Romo Raidon Sitorus. Hari ini saya berada di rumah yang sangat spesial, yaitu rumah Amang Guru saya, Amang Guru Richard Panjaitan, seorang Sintua yang sangat-sangat dekat dengan keluarga kami, sangat banyak memberikan nasihat, rohani, personal kepada saya dan keluarga. Dan hari ini kita berkesempatan untuk datang ke rumah Amang Guru, ingin ngobrol-ngobrol. Silakan. Apa kabar Amang Guru? Baik, sehat. Ya, Amang Guru. Amang Guru Richard Panjaitan ini juga pernah berkarir di Dinas Kesehatan dari tahun 1974 dan menjadi Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan hingga berkarir 60 tahun sampai tahun 2007, kemudian menjadi komisaris di BUMN, dan hingga saat ini beliau aktif sekali sebagai Sintua dan berkecimpung di Yayasan BKS Marturia, suatu yayasan yang nanti Amang Guru mungkin bisa banyak sharing tentang kesaksian rohani, dan juga di berbagai yayasan lainnya seperti anggota dari Yayasan Momensen, anggota dari Yayasan Kesehatan KBP, dan pengaruh dari Amang Guru di bidang kesehatan dan juga di bidang spiritual, pembinaan iman itu luar biasa, memberikan kedamaian bagi banyak orang yang disentuh hati dan jiwanya. Dan hari ini kita ingin belajar dari Amang Guru Richard Panjaitan ini, bagaimana beliau memulai dari sejak kecil hingga berhasil ke Jakarta, ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidupnya, melalui pemberitaan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Halo Amang Guru, kembali ini kita ngobrol lagi. Ya, dengan senang hati, apalagi dokter Pitts dia dari Amerika datang wawancarain kita begini. Kita senang sekali dia Amang Guru bisa ketemu lagi. Pagi ini Amang Guru aku dengar khotbah yang Amang Guru kirim dari WhatsApp. Ya. Amang Guru selalu kirim lagu,
Kemudian setelah lagu Amang Guru berdoa, khotbah dan ditutup dengan doa. Dan juga kita bisa ikutin itu semua teksnya yang Amang Guru kirim lewat WA ya, ke grup-grup ya. Ada berapa, kalau boleh tahu, ada berapa grup WA yang Amang Guru sharing renungan harian spiritual ini? Saya kirimkan itu kan tiap jam 18 sore. Supaya kalau mereka mau ngirimkan ke yang lain-lain masih sempat untuk digunakan pagi harinya gitu ya. Jadi tiap hari itu Amang Guru kirimkan kira-kira 200 WA. Ada kalau grupnya itu mungkin ada 10 grup ya. 10 grup. Wah, luar biasa. Saya sendiri anggota dari HKBP di daerah saya, Amang Guru, dan saya ikut ke WA grup mereka dan itu secara nggak langsung dapat kiriman tentang lagu rohani, firman rohani untuk memperkaya spiritual. Itu yang tertulis di Almanak HKBP. Karena ada di situ ayat hariannya, ada buku ND-nya, ada bacaan pagi, bacaan malam, saya buat semua lengkap di situ. Wow, supaya bisa diikutin gitu ya. Sangat memberkati Amang Guru. Terima kasih terlalu sharing itu tiap sore dan kita baca kadang-kadang pagi ya. Amang Guru, Amang Guru kan seorang yang sangat sukses di bidang profesional, meniti karir yang panjang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita pengen tahu apakah Amang Guru itu dulu waktu masa kecil seperti apa? Apakah itu membentuk Amang Guru seperti sekarang? Boleh tahu nggak Amang Guru itu dulu keluarganya berada atau enggak sih? Kok bisa sampai ke Jakarta? Apa memang tinggal di Jakarta atau dulu dari mana? Iya, jadi kalau saya bilang ini Mora ya, semua yang utama harus apa? Kasih karunia Tuhan ya. Ya kalau disebutkan keluarganya, ya relatif mungkin keluarga kita dulu di kampung itu kan sangat sederhana. Ada berapa keluarga? Bapak saya itu sebenarnya guru SD dulu SR sambil pernah tua. Anaknya 9. Jadi bisa dipikirkan bagaimana susahnya dia membiayai itu ya. Betul. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan udah kerja keras dulu. Ya, saya dulu anak laki-laki ada 3. Yang pertama Gustav, kedua Fermin, saya adiknya. Dan Pak saya udah bikin roster pekerjaan tiap hari. Wow. Iya, masih umur, mungkin saya masih 7 tahun ya. Ya pekerjaannya apa? Untuk kasih makan ayam, dan makan ternak babi. Itu dimakan sendiri nanti ternaknya atau dijual? Dijual. Gitu. Wah, sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Iya. Lalu perjalanan Amang Guru hingga jadi seorang dirjen di Kementerian Kesehatan itu, apakah dari sejak kecil memang sudah diarahkan ke sana? Oh ya, jadi saya ini sebenarnya orang yang punya cita-cita ya. Ya, karena saya dulu waktu namanya SR dulu sekolah rakyat. Ya. Bapak saya mungkin karena anaknya 9, bagaimanapun dia mengkirim supaya saya segera mungkin jangan usah membiayai anak gitu. Jadi waktu saya SD, SR itu, bapak saya udah bilang, waktu dulu ada di sekolah SGB, sekolah guru bantu. Nah dulu dari situ nanti langsung jadi mengajar di SR. Dia udah bilang ke saya, nanti kamu selesai SR, melanjutkan ke SGB yang waktu itu kebetulan baru dibuka di Kecamatan Silayan di kampung kita. Jadi habis SD langsung SGB 4 tahun. 4 tahun, tapi saya nggak pernah nolak, walaupun dalam hati juga nggak. Ya kan aja begitu ya. Akhirnya masuk ke sana? Tidak, karena pas tahun 58 lulus SR, datang pengumuman tidak ada lagi penerimaan siswa baru untuk SGB. Waduh. Jadi saya lapor ke bapak saya,
nggak ada lagi penerimaan siswa SDB. Iya. Ya bapak saya dengan wajah yang kurang gembira ya, ya sudahlah gitu. Kecewa mungkin ya. Kecewa mungkin. Karena kan terus belanja, biayain lagi gitu. Jadi alternatifnya? Alternatifnya saya sekolah ke SMP. SMP. Nah, cari SMP di sisi lain sebenarnya sudah ada SMP yang baru dibuka. Oke. Tapi kalau saya ke sana kan anak pertama Ya. harus bayar uang pembangunan. Oh. Lalu dilihat saya akhirnya disuruh ke SMP Narumonda. Oke. Karena saya di sana itu anak keempat, sudah bebas uang pembangunan. Oh. Walaupun jauh 4 kilometer, tiap hari harus jalan kaki begitu ya. Wah. Pertimbangannya itu ekonomi banget ya. Itulah. Oke. Nah, jadi Amang Boru lulus SMP di sana setelah tadi memutuskan ke situ. 4 km tadi jalan tuh ya. Iya, tapi di waktu di SMP bapak saya juga udah pesan. Nanti lulus SMP kamu lanjutkan ke sekolah pendeta di Sipoholon gitu. Ya ampun. Jadi kan ada dulu sekolah pendeta lulus SMP 5 tahun. Oh. Nah, habis SMP 5 tahun di Sipoholon jadi pendeta. Oh. Nah cuma tahun 62 saya lulus SMP, ada pengumuman lagi dari Sipoholon. Apalagi itu Abang? Tidak ada lagi penerimaan sekolah pendeta di Sipoholon, harus sarjana di Pematang Siantar, STT gitu. Berubah lagi aturannya. Betul aturannya. Saya jadi terbebas tinggal masuk sekolah pendeta itu. Wah, menarik banget ya. Jadi saya akhirnya melanjutkan ke SMA. SMA Soposurung. Oh, SMA bagus itu Abang Boru. SMA bagus juga. Wah. Karena satu-satunya dulu SMA negeri di 3 kabupaten di Tapanuli. Oh. Ya, karena di Tarutung waktu itu belum ada SMA-nya, yang ada SMA Kristen. Iya. Kalau negerinya yang sudah Soposurung. Oh, gitu. Ya. Iya. Jadi karena itu untuk masuk ke sana kan perjuangan. Betul. Jadi bapak saya nggak, udah daftar sendiri aja katanya. Untuk paman saya, saudara ibu saya, ya kalian mereka Sitorus juga, jadi paman Sitorus kan. Oh, Ibu Amang Boru Sitorus ya? Iya, jadi saudaranya, paman saya, tulang saya, nah saya lapor, saya gini tulang. Nah, dia sangat baik, memang baik kalian Sitorus itu baik-baik. langsung didaftarkan, selesai gitu kan. Iya. Gitu. Oh, oke. Nah, berarti Amang Boru di Soposurung terus selama SMA? Saya di Soposurung 2 tahun. Ya. Loh, sisanya? Nah, di Soposurung itu kan kita SMA. Iya. Ya, masak sendiri, istilahnya masak sendiri. Oh, ini jauh dari keluarga ya? Ya jauh dari keluarga lah. Itu ada 18 km, jadi kita masak sendiri, sewa ruangan, kamar bukan ruangan ya. Kamar ya? Ya, sehingga saya waktu itu 5 liter beras tiap bulan harus dikasih. Ya, kita masak sendiri, ya. Dengan ada teman orang, ada 4 orang kami. Ya tiap hari ya masak sendiri. Masak apa itu Amang Boru? Ya beras lah ya. Beras bikin nasi. Iya. Nah, supaya juga sekaligus penghematan kayu bakarnya. Iya. Lalu airnya dibuat banyak supaya nanti air tajinya banyak untuk jadi teh. Air taji nasi dibuat teh ya? Iya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang itu efisiensi dan nggak ada yang terbuang kan. Kemudian ya ikannya, lauknya ada waktu itu ikan sampah ya. Apa itu ikan sampah? Ikan sampah, ikan Dari asin. sampah? Enggak, ikan asin campuran yang apa segala macam dicampur itu. Nah, itu yang enak ya itu ya? Enak, sekilonya banyak lagi kan. Jadi bagaimana penghematan? Relatif saya pikir dulu keadaan ekonomi di kampung kan susah. Jadi bagaimana kita melakukan penghematan tapi bisa sekolah. Wah, luar biasa. Ya. Kelas 3, bapak saya suruh saya harus pindah. Alasan apa itu? Saya nggak tahu alasannya. Pindah katanya. Ya pindah kan. Oke. Kemana? Pekanbaru. Sana. Ya, surat pindah nggak ada. Iya. Lalu dibilang, biar udamu di sana yang urus itu ya diurus.
Nah kelas 3 dia sama Pekanbaru. Oh, ada saudara di Pekanbaru? Ada om saya, ya om saya ada 2 orang di sana. Iya. Nah, mereka yang ngurus. Mereka yang ngurus. Aja pindah lah. Pindah. Jadi orang Pekanbaru lah. Dia orang Pekanbaru lagi itu. Jadi memperbaiki. Nah itu kalau saya selalu bilang sama teman memperbaiki bahasa Indonesia gitu ya. Oh. Karena di semua surun kan kita bahasa Batak terus, nggak pernah bahasa Indonesia. Halah kita ngomongnya beda logatnya ya. Ya, jadi kalau pindah ke sana, baru pertama kali itu juga 2 minggu setelah pindah ke sana berani bahasa Indonesia kan. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Gitu. Oh. Amang Boru pernah cerita bahwa kakak yang paling besar itu yang Nah, membantu Amang waktu Boru. saya di SMA Balige, abang saya yang paling tua ya, Gustaf Panjaitan tahun 63 selesai dari sipil ITB. Oh. Lalu dia balik datang ke Soko Surung, Wih. ya berkenalkan diri kan di situ kan, main bangkanya kita kan. Betul. Jarang insinyur sipil gitu kan. Betul, betul. Zaman dulu. Kan main bangkanya kita semua orang itu abangnya itu kan main bangkanya. Tapi dia juga langsung bilang ke saya, nanti kamu lulus SMA, yang sekolahin kamu saya. Wah. Dan itu memang betul-betul dia laksanakan dengan istrinya kakak itu. Jadi mereka sangat baik sekali sama saya. Beliau masih hidup. Ya 1 bulan ya 1,5 bulan yang lalu dan meninggal umur 87 udah tua ya. Ya tapi sangat baik. Bahwa beliau itu membiayai itu apakah memang tradisi itu selalu anak paling besar membiayai adik-adiknya di Batak itu biasa atau seperti apa? Ya mungkin karena anak paling tua dianggap itu sebagai tanggung jawabnya besar ya. Tapi tidak selalu bisa mengambil alih tanggung jawab. Oh iya benar ya. Tidak selalu mau tapi belum tentu mampu. Belum tentu mampu. Iya. Kalau ini betul-betul dia mau dan mampu, ya kita betul-betul merasakan. Ya luar biasa. Ya saya hormat sebagai orang kepada orang tua lah. Wah luar biasa. Boleh cerita gimana prosesnya Amang Boru masuk ke bidang farmasi? Iya, lulus SMA dari Pekanbaru, saya ke Bandung, ke Jakarta dulu. Oh ke Jakarta dulu. Karena Bang Gustaf di Jakarta. Ya. Lalu suruh daftar ke ITB. Oke. Nah, saya pergi ke ITB, pikiran saya tadinya masuk elektro, Ya. kalau bukan elektro teknologi kimia atau enggak tambang. Ya. Tapi di Bandung masih ada abang saya, Oh. Permin. Oh yang nomor 2 ya. Nomor 2. Lalu saya bilangin ke dia, oke, daftar. Terus dia bilang, daftar apa kamu? Elektro. Wah, gak setuju dia. Gak boleh. Jadi daftar apa? Farmasi. Gak pernah ada di berasa apa itu farmasi, gak tahu apa farmasi. Iya. Tapi dia bilang, suruh daftar farmasi. Ya didaftar. Ya, kalau saya bilang, testing. Ya kebetulan lulus. Iya, keterima. Iya. Ya, jadi masuklah di farmasi kan. Betul. Dan terus sudah dilanjutkan, ya selesai farmasi ya sudah. Oh. Ada pengalaman apa waktu di Bandung, Amang Boru? Ya, Apakah banyak kegiatan atau seperti apa? Farmasi itu seperti apa sih? Program studinya sibuk kah? Ya, sangat waktu di farmasi itu kan sangat sibuk karena relatif setiap mata pelajaran harus diikuti dengan praktek ya. Betul. Yang kalau saya melihat ya, yang kita pelajari dulu itu sangat beda dengan kefarmasian sekarang itu. Oh iya ya. Iya. Oh, Iya. contohnya apa? Kan apa contohnya ya? Ya, ilmu racik sudah ada, Ya. ya. Tapi kita lebih banyak belajar kimia. Oh. Ya, kimia, praktikum kimia daripada bagaimana menyangkut farmakodinamika obat-obatan ini gitu ya. Oh, oke. Ya. Dan saya bilangin apa yang kita pelajari dulu itu hampir 60%, 50% udah nggak dimanfaatkan sekarang. Oh gitu ya? Iya. Wah, berarti banyak banget yang dipelajari hanya untuk mendapat fondasi. Persyaratan ya memang begitulah kurikulumnya waktu itu kan. Iya. Banyakkan kimia dan botani. Iya. Gitu kan. Iya. Amang Boru melihat
anak pendidikan zaman sekarang seperti apa? Amang Guru kan cucunya Efraim udah keterima di KPMG nih, luar biasa banget ya dia. Apakah anak-anak zaman sekarang tuh sangat sibuk dibanding tahun yang lalu atau seperti apa? Mereka sangat sibuk menurut saya dan juga sangat cerdas ya. Kalau saya akui mereka itu sangat cerdas dibandingkan dengan kita, mereka jauh lebih cerdas. Betul. Bisa cari tahu sendiri ya Amang Guru ya, nggak perlu nanya gitu. Nggak perlu nanya mereka. Jadi saya jadi dalam hati saya udah ya anak-anak sekarang ini sangat cerdas gitu. Luar biasa ya. Gitu. Iya. Menarik ini Amang Guru akhirnya tanpa punya cita-cita apapun akhirnya sampai di Farmasi ITB. Nah, di saat itu udah tahu mau kemana kerjanya? Saya nggak ngerti. Yang hanya ngerti dulu itu farmasi itu hanya apotek. Ya kalau dari situ nanti kerja di apotek begitu. Astaga, iya. Hanya itu aja nih ngerti. Taunya setelah makin diikutin ada industrinya. Oh begitu. Jadi begitu selesai dari farmasi ITB, lapor ke abang saya, Gustaf, lalu diminta mana jajamu, dia langsung daftarkan ke Dinas Kesehatan DKI. Jadi saya diterima tahun 74 di Dinas Kesehatan DKI, kerja di sana, ada ketemu dengan farmasi dari ITB juga ya. Bos saya di situ namanya Paurita Fane dan Nawawi ya, dua sama-sama dari ITB, mereka satu angkatan. ITB inilah ya. ITB. Tapi ada juga yang dari UGM. Ya Pak Sumarjono sing tahu saya. Iya. Jadi ketemu mereka ya kerjasama. Nah saya satu apa yang selalu bagaimanapun di prinsipnya di saya, bagaimana membuat bos kita itu berhasil. Karena kita juga pengen berhasil kan. Kalau kita pengen bos kita pasti ingin berhasil. Jadi bagaimana kita membuat mereka berhasil gitu. Artinya kita melakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Waktu memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, kerjakan pekerjaan sebaik-baiknya. Ya tetap itu selalu saya minta, dan kepada staf juga demikian ya. Staf juga pasti pengen berhasil, karena kita bantu mereka bagaimana supaya berhasil. Ya. Justru dengan memikirkan orang lain berhasil, kita juga jadi berhasil. Itu poinnya ya. Iya. Kenapa? Itu mekanismenya seperti apa itu? Mekanismenya sebenarnya saya dapat dari Alkitab ya. Wow. Kembali lagi. Dari Alkitab ya? Iya. Apa saja yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu kepada mereka. Jadi kita dulu melakukan, ya kita kan, saya ini kan Amang Guru mengharapkan Mora melakukan yang sangat baik kepada saya. Betul. Jadi berlaku apa saja yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu. Saya menginginkan Mora melakukan yang sangat baik kepada saya. Maka saya juga melakukan harus yang sangat baik kepada Mora, kan begitu. Duluan saya. Artinya apa? Duluan kita menanam, baru memetik kan. Ya. Betul. Jadi dalam setiap coba relasi saya kerja, pekerjaan saya selalu mencoba demikian. Lakukanlah yang terbaik untuk bosmu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kembali lagi, waktu tidak bisa didaur ulang. Hubungan Amang Guru dengan waktu ini kan menarik ya. Aku setiap kali acara keluarga itu nggak pernah lihat Amang Guru terlambat. Kenapa begitu strict atau begitu disiplin terhadap waktu Amang Guru sendiri? Karena kembali lagi saya sebutkan, waktu itu kan 12 jam, 24 jam sehari. Nggak bisa, nggak lebih kan. Ya nggak bisa didaur ulang. Hanya itu. Jadi kalau bisa, waktu yang sangat terbatas itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya begitu. Setiap Ya memang saya upayakan setiap pertemuan apapun itu, saya upayakan minimal 5 menit atau 10 menit sebelumnya saya udah di sana. Ya.
Saya di dalam prinsipnya jangan sampai orang menunggu saya. Lebih baik saya menunggu orang. Wow, wow. Nah, gitu. Jadi mereka dari staff juga tahu itu. Kalau staff saya dulu semua, oh udah tahu itu. Mana janji sama siapa? Sama Parja, jadi nggak berani. Karena kita gitu, mereka juga jadi Iya. terapkan ya. Iya, jadi bos juga kepada kita kan begitu. Kalau dikasih tanggung jawab, oh janji kita besok ya siapa ya, besoknya udah kasih. Akhirnya makin dikasih kita ke tanggung jawab, melalui itu kita akan dikembangkan sebenarnya. Dengan tanggung jawab yang lebih besar itu Makin sebenarnya diberikan kepada kita tanggung jawab, otomatis kan kita berkembang sendiri kan. ya. Karena kita mau bilang mau harus belajar bagaimana menyelesaikan. Betul. Iya kan? Ya. Makin diberikan tanggung jawab kan kita makin harus belajar gitu. Bagaimana, ini minta pendapat Abang Boru, kan zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bilang aku pengen kerja seadanya aja, aku nggak pengen promosi, tapi jangan ditambahin kerjaannya, aku pengen datang jam 9 pulang jam 5, tapi jangan stres gitu. Tapi kan atasan perusahaan kan pengen kita maju ya, nggak mungkin diam aja gitu. Jadi mereka terus ayo kerja. Tapi sementara banyak orang yang generasi yang aku tuh menjaga mental health istilahnya. Pandangan Amang Boru, atau mungkin Amang Boru pernah baca atau seperti apa gitu, pandangan Amang Boru ini boleh-boleh aja atau ada baik buruknya gimana ya? Kalau saya ya berikanlah yang terbaik. Ya kalau kau bisa memberikan kepada yang lain yang terbaik, kenapa nggak berikan yang terbaik? Oke. Ya. Kenapa di courting? Iya, betul. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, toh kita nggak rugi kan? Iya. Nah, kenapa di courting gitu ya? Bener ya. Yang saya bilang tadi, kalau engkau apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu. Iya. Buat. Kan kita menginginkan orang lain lakukan yang terbaik kepada kita. Iya. Ya, lakukanlah seperti itu gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau saya kurang setuju ya, berikanlah yang terbaik gitu ya. Apa yang bisa kau kerjakan, berikanlah yang terbaik gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Luar biasa. Wah, ini menarik. Di semua gitu, pada keluarga juga kan begitu. Kepada kita, kalau kepada istri itu lakukan terbaik lah untuk dia. Iya. Kepada anak lakukan yang terbaik, kepada saudara lakukan yang terbaik kan. Tanggal 5 Desember 2025 yang lalu, Amang Boru dan Nam Boru tuh merayakan Belum tahu. wedding anniversary emas Ya. atau gold ya, wedding Ya. anniversary yang ke-50. Ya. Ini kan waktu yang sangat panjang. Ya. Kita sangat bersyukur dan sangat terinspirasi Amang Boru. Saya sendiri nikah itu 2016, hampir 10 tahun. Pengennya jadi kayak Amang Boru 50 tahun nih. Ada nggak yang harus dijaga? Apa sih do and don't? Nggak boleh ngapain sih? Atau apa yang harus dilakukan sih supaya pernikahan itu bisa bertahan sepanjang 50 tahun, dan juga bukan hanya bertahan tapi bahagia, saling mengisi, saling menyayangi dan makin full gitu. Ya sempurna sih nggak mungkin ya. Oh. Ya, tapi berikanlah yang terbaik. Ada yang bisa kita berikan yang terbaik kepada pasangan kita kan. Iya, Bu. Ya. Ya jujurlah kepada dia. Jujur ya, Mang Guru. Lah iyalah. Dalam hal apa? Keuangan. Dalam semua hal ya. Dalam keuangan iya. Ya kalau misalnya di sini 60 yang bendahara kan 60. Apa yang tambah 60 ya semuanya dia 100%. Lah iya. Jadi uang suami 100% untuk istri. Lah iya dia simpan semua. Yang tahu. Lah uang jajannya gimana? Yang jajannya ya memang akhirnya datang juga. Nggak nyesel Mang Boru ngasih 100% kan. Mungkin Mang Boru pengen beli apa gitu yang lain-lain. Enggak. Ya misalnya ya uangnya
bendaharanya kan 60. Ya kita kerja ya, kadang-kadang kan ada uang rapat, uang ada segala Iya. macam. Ya kan kita, ya itu, ya kita beritahu ada uang rapat tadi, kalau ini untuk saya gitu. Jadi uang yang pokoknya dikasih semua. Udah. Ya, tapi ya. Wah, ini menarik. Menurut Amang Boru itu penting? Ya penting lah keterbukaan kan, ngapain kan dia lain dia ngelola itu. Sekaligus dia ada waktu kita dia berkembang di dalam manajemen kan. Investasi. Lah investasi kan manajemen itu kan. Katanya Namboru jago investasi juga ya? Iya karena diberi kesempatan. Coba nggak diberi kesempatan, bisa nggak? Iya. Nah, saya sendiri nggak tahu apa investasinya apa ya, Oh pokoknya enggak gitu ya? nggak. Saya hanya dia lapor begini bagus, jalankan gitu. Wah keren Namboru. Iya. Iyalah. Iya. Selain kejujuran, kalau soal waktu gimana? Kan Amang Boru sibuk ya. Amang Boru aktif di kantor gitu ya, dan juga aktif di gereja. Ada nggak waktu-waktu khusus misalkan makan bersama Namboru atau waktu jalan bareng berdua? Ya ada lah, dimanfaatkan kan waktu itu kan 24 jam bisa kita atur kan. Gimana trik-triknya? Kalau Amang Boru sama Namboru kapan biasa? Misalnya, ya jelas hari Minggu udah sama-sama. Oh, gereja dari Iya sama-sama kan. iya. Amang Boru gereja dari jam Ya tinggal jam berapa? Amang Boru biasanya tanya ke dia. Kita kebaktian jam berapa gitu. Saya ikutin aja sarannya dia. Kita menyesuaikan. menyesuaikan ya. Iya. Jam segini oke gitu kan. Ya pulang dari situ kan bisa diatur makan atau apa sih kan bisa kan. Oh iya betul. Pulang gereja kan bisa bermakan atau enggak malam minggunya bisa sama anak-anak segala macam kan bisa kan. Betul. Jadi sebenarnya kan kita yang mengatur. Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Kalau sibuk banget kuncinya apa? Saya nggak pernah merasa sibuk banget ya. Dengan begitu banyaknya Iya, roles. tapi kita mengatur waktu. Ya. Waktu masih aktif dalam di Kementerian Kesehatan, Iya. juga aktif di dalam di gereja. Ya. Aktif di dalam pelayanan ke rumah sakit. Melihat orang-orang sakit, aktif pelayanan ke penjara, orang-orang penjara. Oh, datang juga. Lah iyalah. Kan bagi-bagi waktu bagaimana mereka membuat mereka senang gitu kan. Iya. Kan kita pengen senang ya, mereka juga kita bagaimana membuat mereka senang kan. Betul. Ya gitu. Bagi-bagi. Ya jadi kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Luar biasa. Jadi makanya di keluarga Situr saya bilang jangan terlambat. Betul. Jangan terlambat-lambat ya. Kalau ada terlambat. langsung kena tegur Amang Boru ya. Siap. Thank you Amang Boru, tadi udah banyak sharing. Amang Boru kan juga punya 4 anak ya. 4 anak, 1 udah meninggal yang laki, jadi tinggal perempuan 3, mantu 1, Mantu jadi 1, 4. Cucu 2. Cucu 2 ya. Iya. Cucu ini Amang Boru kasih nama sendiri. Cucu 1 Efraim itu dari mamanya. Tapi kalau Partogi itu dari saya. Biasa kan kalau opung itu ngasih nama itu kan ada artinya. Iya, Partogi itu kan artinya pemimpin. Wah. Dia jadi pemimpin nanti. Terus? Partogi mengebawakan. Oh iya. Terus Emily ya. Emily itu ada. Emily itu dari mamanya. Ya. Fitri ya. Nah, yang saya kasih Oriza. Oh, menarik banget tuh. Iya. Karena nama mamanya itu Pangahitan kan. Iya. Pangahitan itu bahasa Batak mengumpulkan padi. Fitri Pangahitan. Iya. Oh. Itu dari opungnya Pangahitan. Pangahitan itu karena dari sebab mungkin supaya padinya banyak hidupnya berkelimpahan gitu kan. Karena namanya itu Pangahitan. Saya kasih nama Emily Oriza. Itu padi kan?
Karena orisa itu bahasa Latinnya padi kan ya. Wah, Orisa, menarik banget. eme itu kan padi itu kan orisa sativa kan. Iya. Jadi orisa itu Orisa, kan padi. Oh, gitu. Jadi Kak Fitri yang paling besar. Iya. Terus nomor 2-nya Nomor 2-nya yang meninggal ya, kan namanya Henry. Terus nomor 3-nya Heidi. Ya. Yang keempat Hana. Oh, oke. Nah, Amang Guru sempat cerita juga waktu ngobrol-ngobrol gitu bahwa Bang Henry itu kepulangan beliau itu banyak memberikan semacam reminder buat Amang Guru. Boleh nggak cerita waktu di masa itu Amang Guru merasakan apa dan ada peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi dan kemudian Amang Guru menanggapinya dengan positif justru. Iya. Gimana tuh? Jadi saya akhirnya selalu belajar mengatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan yang terbaik. Walaupun mungkin, kalau sekarang saya bisa senyum ya, kalau waktu itu Henry kan dia orang Batak, kalau kita orang Batak, kan anak laki-laki satu-satunya. Jadi kalau istilahnya itu meninggal, nggak ada lagi penerus marga kan begitu ya. Tapi bagi saya sekarang Henry nggak meninggal, ya karena saya ingat saya masih waktu sebelum dia meninggal sehat, cium saya dia sebelum meninggal ya. Jadi artinya dia meninggal, dia orang percaya itu hidup walaupun dia mati, jadi dia tetap hidup di surga. Ya, kelak nanti akan bertemu gitu. Jadi waktu dia meninggal, jadi saya pikir itu juga rancangan Tuhan. Saya katakan saya tadinya diminta jadi pendeta. Dari sejak kecil itu Sejak ya? kecil. Saya enggak, sudah ada alasannya jadi ada. Terus bapak saya meminta saya jadi penatua kan, terus menggantikan dia. Banyak aja alasan saya kan, sampai Henry meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, bapak saya sebelum meninggal, dia panggil saya. Saya minta kamu jadi situa. Saya enggak nolak lagi kan. Saya bilang oke. Kemudian datang pendeta Sihite, pendeta Rawamangun waktu itu, sama inang muda saya, ya karena penatua. Pesan bapak sama kamu harus penatua. Bapak pendeta itu bilang kamu harus penatua. Ya, saya bilang siap. Itulah jadinya. Sampai sekarang. Dan Amang Guru sangat sungguh-sungguh menjadi penatua. Aku ngeliat tuh sebagai kayak passion yang betul-betul Amang Guru jalani, tapi juga nikmati hubungan dengan Tuhan lebih lagi gitu ya. Ya saya melihatnya itu bukannya saya seperti setiap tugas itu kita lakukanlah yang terbaik. Kembali ke first principle tadi ya. Iya, lakukanlah yang terbaik. Lalu kita pelajari apa itu tugas penatua, situa. Begini ya. Harus menjadi, kalau bisa ya, kalau bisa menjadi penuntun kepada jemaat kita. Nah kalau bisa juga kepada semua orang harus bisa saksi. Jadi saksi bersaksi. Jadi surat Kristus yang bisa dibaca orang kan gitu kan. Dari kehidupan kita itu harus bisa dibaca orang jadi apa. Dan melalui setelah itu memang saya jadi aktif di dalam mengikuti penginjilan. Ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah, kemana-mana. Tapi tadi dulu sebelum kita mempersiapkan diri, ya. Jadi di HKBP pun saya memperkenalkan ada metodenya, terus kita ikut ke daerah-daerah. Dalam menginjil itu kan pasti banyak penolakan. Boleh cerita nggak cerita unik di mana penolakan itu terjadi, kemudian mungkin Amang Guru sikapnya seperti apa, dan mungkin Tuhan itu dengan cara yang luar biasa
Jadi mengatur semuanya. kita sekarang ada metodenya, namanya metode persahabatan. Jadi dibentuk dulu, dibangun dulu persahabatan gitu kan. Ya, kalau ditolak ya tetap sahabat. Kalau diterima ya memang itu tujuan kita kan gitu ya. Ya metodenya itu disebutkan apa? Evangelism Explosion. Dari Amerika datangnya, kita pelajari. Saya ikut belajar, itu dia dapat di Malang. Sampai ada grade tertentunya gitu ya kita. Ya itulah yang kita perkenalkan, dan sekarang HKBP sudah ada MOU-nya dengan itu. Iya. Nah itu yang kita apakan. Jadi kita juga menginginkan semua jemaat HKBP itu kan tiap kebaktian kita mengaku apa? Ada pengakuan iman percaya kan? Betul. Dan moral juga kan apa gitu. Aku percaya gitu kan? Iya. Nah itu sering lah sambil kita sampaikan kepada orang-orang tua di kampung saya dimanapun. Kamu orang percaya? Iya. Yakin masuk surga? Bingung kita lihat. Iya. Tahunya sebenarnya justru di situ intinya. Setiap orang barang siapa percaya, itu Tuhan Yesus yang ngomong, beroleh hidup yang kekal masuk ke surga. Yang kita pegang. Nah itu tetap kita ingatkan itu. Jadi artinya percaya. Apa percaya? Ya percaya kepada Yesus, bertobat, mengikut Tuhan Yesus gitu, meninggalkan yang lama-lama. Dalam penginjilan banyak sekali orang yang mengharapkan mukjizat, Amang Guru. Mereka, aku kan udah seperti ini gitu, untuk apa aku percaya lagi gitu ya, jadi believer gitu ya. Aku mau lihat mukjizat dong supaya aku percaya gitu, karena kan zaman sekarang itu apa sih untungnya buat aku gitu. Amang Guru sendiri pernah lihat mukjizat mungkin, atau secara melihat cerita-cerita yang Amang Guru gak pernah pikir ini mungkin terjadi, kemudian terjadi, atau sebenarnya mukjizat itu sebenarnya kedamaian di hati kita aja? Sebenarnya hidup kita ini kan mukjizat. Jadi kalau orang misalnya mengatakan ke saya, hidup kita ini kan mukjizat. Ya. Contoh paling simpel saya tuliskan mukjizat. Ini 2 jari kita ya. Ini bisa berputar ya. Oke. Ya. Tapi coba balik dulu, ini ke sana, ini ke sini, bisa nggak? Balik. Ini kan karena satu arah. Ya. Coba ya, ini ke sini putarnya, ini ke sini, bisa nggak sekaligus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nah berarti kan mujizat ya. Tuhan ngatur hidup kita itu mujizat. Mujizat enggak kalau bisa mata kita itu berkedip. Ya. Kamu sekarang mungkin belum mengatakan ada. Tapi saya merasakan itu mujizat karena tahun berapa itu, tahun 70-an. Saya ngorek kuping saya dengan korek api itu. Karena masih ngerokok dulu kan. Iya. Jadi infeksi kuping. Oh iya. Karena infeksi sebelah kanan, mata sebelah kanan nggak bisa berkedip. Mata kiri boleh. Jadi kalau begitu diserpa angin, sakitnya bukan main rupanya. Ternyata berkedip aja pun jadi kita butuh ya. Berkedip itu adalah mujizat Tuhan untuk kita, untuk supaya jangan sakit mata. Iya. Jadi saya selalu bilang mujizat. Hidup kita ini adalah mujizat. Iya, betul. Coba lihat aja. Tidak semua orang bisa berjalan kan? Iya. Jadi kalau kamu bisa berjalan, mujizat enggak? Wah, mujizat banget. Mujizat banget. Iya, bersyukur banget. Iya. Walaupun semua mungkin ngapain dokter segala macam super apapun di situ, kalau Tuhan menyatakan enggak. Iya. Tapi karena Tuhan ya bisa, itu mujizat. Jadi
Jadi kalau bilang mujizat, apa yang dimaksudkan mujizat itu? Jangan. Kalau saya bilang hidup saya ini mujizat. Ya, luar biasa. ya kalau dari tadi Maura bilang nggak pernah aku pikir jadi saya dirjen, jadi tanya dirjen. Iya ya, ngalir aja. Bukan mujizat. Iya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan, kau terima kasih Tuhan. Iya. Kau mujizat hidup saya ini mujizat gitu kan. Betul. Gitu. Wah, luar biasa. Wah, menarik banget nih Amang Guru. Amang Guru juga kan terkenal bisa membawa damai di gereja juga antara banyak orang gitu ya. Zaman sekarang kan Donald Trump itu sekarang lagi banyak mendeklarasikan perang ya. Dengan Venezuela kemarin ada semacam gejala-gejala itu mengarah kepada konflik, kemudian juga sekarang dengan Iran perang. Menurut apa yang Amang Guru yakini, bagaimana kita menciptakan perdamaian antara banyak orang, antara berbagai pihak gitu, Guru. Itu kan perdamaian itu masalah di hati kan. Bagaimana kita mengubah hati seseorang agar dia mau berdamai? Karena biasanya kan orang ada yang disakiti, atau dia ingin mendapatkan sesuatu sehingga dia berperang atau marah gitu. Apa sih kuncinya supaya perdamaian itu terjadi? Sebenarnya ya, pertama siapa Raja Damai? Yesus. Lah iya. Ya supaya kita bisa membawa damai dan bisa berdamai, dia harus ada dalam hati kita. Karena intinya bisa kita berdamai, membawa damai, kita harus mau bisa menyangkal diri kita. Apa itu menyangkal? Menyangkal. Ya menyangkal artinya merendahkan hati kita. Ya. Mengalah. Jadi kalah beneran ini. Ya, menyangkal. Ya. Saya kebetulan begini ya, bapak saya sebelum meninggal panggil saya. Dari lagu dipanggil, nggak tahu karena apa ya. Dari 9 kalian kau kutunjuk jadi juru damai ya di anak saya. Ya, wow. Ya kebetulan oleh peran-peran apa dikasihkan, HKBP ribut kan? Iya. Nah tuh gua jadi panggil, jadi ikut sana. Ya bisa kan? Tapi bukan kita yang bikin damai, Tuhan kan? Iya. Saya selalu saksikan HKBP damai itu bukan manusia, Tuhan yang bikin damai. Iya. Saya saksikan sendiri tuh SAI Nababan yang nawarkan pakai Mamang Hutauru. Besok kita tanda tangani lah kesepakatan apa namanya perdamaian kita. Hutauru bilang, itu yang kita cari ya. Jadi nggak ada yang bagaimana. Saya saksinya. Di rumah tangga begitu. Jadi kenapa kita cekcok apa namanya? Misalnya di rumah tangga kan. Ya. Kita maunya memenangkan. Ya kalau kita ngalah. Iya. Ya. Adik saya sakit apa di Pekanbaru. Ya udah saya ke sana kan. Ya bukan main senangnya dia kan. Dia sampai meninggal dia sampai main senangnya kan. Betul. Ya tapi kalau misalnya yang lain-lain yang kayak begini, ingat yang apanya, ya ngapain? Kan ampun. Iya. Ya kita juga begitu di keluarga kita mengatur ini. Ya mengampuni, jangan lihat hanya apa kekurangannya. Siapa sih nggak pernah ada kekurangan? Iya. Ini kadang-kadang kan Amang Guru ada yang bilang gitu, kalau kita ngampunin orang, takutnya kita dianggap lemah. Terus nanti dia ngelakuin hal yang lebih jahat lagi kepada kita seterusnya. Jadi kita jadi korban terus dari yang. Tapi menurut keyakinan Amang Guru, apakah ini benar? Enggak. Biarkan aja dilakukan apa-apapun. Biarkan aja ya? Iya, yang bela kita siapa? Tuhan kan. Ya kalau Tuhan yang memberkati kita, kan kita orang terberkati kan. Ya, coba ya saya di banyak saya khotbahkan
Kenam burung mau kemana juga saya bilangin. Doa Bapa kami apa? Ampunilah orang yang bersalah. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau saya bilang Tuhan, ampunilah dosaku. Seperti aku mengampuni dosanya si Mora ini. Tapi aku nggak ngampuni dosanya. Diampuni nggak dosaku? Karena saya bilang seperti aku nggak diampuni kan? Iya. Jadi berarti kalau nggak diampuni saya kan tidak orang berdosa kan? Iya. Upah saya apa? Mau. Ya mau. Nah sekarang jangan kita lihat orang lain. Nah kita lihat. Kan kita doa kita ampuni Tuhan dosa ya. Seperti aku mengampuni orang bersalah kepadaku. Amin. Amin artinya jadi. Amin artinya jadi. Nah iya kan? Jadilah kepadamu seperti yang kau minta. Taunya nggak kita lakukan. Udah perjamuan kudus, mau salaman dilewatin begitu. Ya nggak? Nggak jadi. Gak jadi ya. Nggak jadi kan? Iya. Jadi kita ampuni, kita salami ya sudah. Diterima itu urusannya dia. Tapi dari kita sudah Plong ya. Tuhan yang memberkati kita kan. Iya. Ada yang bilang juga, aku nonton di film sih bahwa kalau kita marah atau kita benci, menyimpan rasa dendam, itu sebenarnya yang rugi kita sendiri loh. Kita. Orang yang kita marahin itu dia nggak terasa. Nggak ada. Kita yang sakit ya. Kalau Benar ya, kau Bang simpan amarah, Iya. dampaknya ke siapa? Pikiran sendiri. Ke pikiranmu, ke tekanan darahmu, Iya. Bukan kepada orang itu. Ya ngapain kita susah-susahin diri kita kan? Iya. Ngapain? Itu ya. Iya. Jadi kita sebenarnya dengan mengampuni menyayangi diri kita Lah sendiri. iyalah. Ya pertama ke diri kita. Iya. Ya dua kita diampuni ya kita jadi kedua kita jadi amin jadi ke kita kan Tuhan mengampuni kita. Ya, betul. Surga bagian kita. Amin. Luar biasa. Sorry ya, ini jadi khotbah jadinya. Ardi kepercayaannya beda tapi dia lu dengerin aja dia. Iya. Wah menarik banget. Ya karena kan Amang Boru sering khotbah di rumah kan, jadi aku tuh selalu minta masukan dari Amang Boru kan. Ya semua lah ya, itu bukan hanya apa, semua kalau bisa ampuni ya. Ya. Karena paling sulit sekarang Amang Boru. Dimana kita yang paling penting kan diri kita. Padahal kita tadi dengan mengampuni justru menolong diri kita. Diri kita sendiri kan. Ya. Siapa yang bisa menolong diri kita? Ya kita sendiri. Ya. Ya kita yang memohon Tuhan ampuni dosaku gitu kan. Ya, tapi lah kita ada syaratnya kita bikin seperti aku loh Tuhan. Tapi kita yang ampuni. Ya Tuhan bilang, kamu gak ampuni kok bagaimana aku mengampuni. Betul. Oh, menarik banget. Dalam keseharian Amang Boru kan aku juga pelajari bahwa Amang Boru itu banyak belajar hal-hal baru dan mendalaminya sedemikian rupa. Contohnya di usia berapa gitu ya Amang Boru belajar saksofon. Ya. Kemudian akhirnya bisa dan itu belajar cuma sebentar kalau nggak salah. Habis itu Amang Boru latihan sendiri. Cara belajar itu yang baik gimana sih? Enggak, saya pikir yang sama yang belajar ya uji-uji terus diulang-ulang kan. Salah, ya siapa yang langsung bisa. Ya. Umur berapa Amang Boru belajar saksofon waktu itu? Umur 72. Belajar saksofon 72. Iya. Karena kita ada tim Yayasan BKS Martuya. Iya. Anggota kami salah satu mantan pareses. Pengajar saksofon. Iya. Lalu dia bilang, kita bentuk tim saksofon. Semuanya bilang, iya. Jadi, ada 20 orang. Iya. Nah, ya kita latihan. Tapi sekarang hanya tinggal 3 orang kami. Bisa langsung, enggak lah ya. Tapi kalau terus kita
ulang, mas akan makin bisa makin baik kan. Allah bisa karena biasa kan begitu. Ya. Oh, Allah bisa karena biasa. Ya kembali lagi ke disiplinan kita kan gitu. Tapi kalau kita sudah katakan ini, ya terus lakukan. Luar biasa. Ya sama aja HP ini kan. Ya. Saya banyak belajar nggak ngerti ini bagaimana gitu. Harus nanti saya tanya si Hana gimana kalau begini? Iya. Begini. Dia udah begini. Bapakmu nggak ngerti ya lah, coba gimana ini? Iya ya, belajar terus. Lah itu kan nanti. Iya. Kita ini itu ketinggalan. Iya. Kemudian ada si Emily atau si Efraim, kan lebih enak tanya cucu Kayak dimarahin ya? nggak marah aja. Kalau anak masih bisa marah gitu. Iya kan? Karena itu juga sekaligus ini apa? Mora ya. Sekaligus membuat kita supaya jangan otak ini terus dipakai, jangan nggak pikun. Oh, oke ya. Kalau saya tiap hari ngirimkan renungan, saya kan menyanyi. Menyanyi sekarang, nyanyian itu juga nomor-nomor di almanak kita itu nomor-nomor besar. Apa tuh? Nomornya besar-besar, 700, 500, 600. Yang jarang-jarang dinyanyikan di gereja kan dulu. Mau tidak mau waktu itu, sekarang saya harus pelajarin. Emang dia langsung bisa? Enggak. Tapi kan saya udah komitmen ngirimkan itu lagunya ke orang. Dan itu di almanak kan nggak bisa milih ya, dia udah ngasih. Udah tentukan. Mau tidak mau harus kita pelajarin tuh. Ulang gitu. Ya. Nah, kadang-kadang gitu kan teks apanya itu kan cepat tonnya. Kan kita nyanyi kan lambat. Akhirnya saya minta tolong Namburumu. Dengar. Ada yang salah nggak? Salah nggak? Ulang. Itu diulang. Oh, Namburu yang koreksi ya? Koreksi. Wah, luar biasa ini Namburu. Oh iyalah, penolongnya sepadan. Luar biasa. Bicara Namburu nih, Abang Guru pernah bilang bahwa udah syukur nih Namburu nerima Abang Guru waktu melamar dulu gitu ya. Bisa cerita nggak ketemunya gimana? Terus ada yang bilang ketemu langsung ajak nikah. Ini kan kalau ada istilahnya nih, nggak ada pacaran ya, langsung aja nikah itu kan ada itu. Apa yang buat Abang Guru yakin dan kayaknya Namburu juga yakin sama Abang Guru gitu? Boleh cerita nggak? Nah kalau Namburumu yakinnya ke saya apa nggak tahu, biar Namburumu cerita. Oh ya, nanti kita podcast lagi ya nih. Nah, jadi saya memperkenalkan, ada kan dulu ada kakak saya yang udah meninggal itu di Magelang. Mama saya kan urus. Iya. Jadi minta harus salah satu orang jadi cari mantu saya urus gitu. Nggak ada lagi yang lain, yang Busta udah kawin, Permin udah kawin, ya kamu. Nah, ini saya, ya, dia dibilang kamu, saya bilang siap, itu. Beritahu kan ada di Jogja, di Magelang. Oh di Magelang waktu itu. Kalau waktu itu Magelang umum, ya. Ditunjukin fotonya, cantik juga ini begitu kan. Ya sudah, ya pergi ke sana. Ke Magelang langsung? Enggak, Namburumu, pelonco Abang Burumu. Oh. Udah datang saya ke situ 5 jam baru keluar dia. 5 jam ngobrol gini baru keluar? Saya ngobrol sama Opung sama yang lain baru dia keluar gitu. Cuma ya belajar lagi, ya sabar lagi. Sabar ya. Ya, tapi ya 2-3 hari ketemu 3 kali. Opung udah bilang, udah suruhlah Panjaitan ke sini katanya. Lah iya jadi. Wah, luar biasa. Pacaran enggak. Surat-suratan? Surat-suratan ya. Surat-suratan ya. Iya. Telepon? Telepon waktu itu telepon kan belum jarang enggak telepon. Jadi di surat itu ada pantun pasti ya, Bang Guru? Pantun enggak, coba kan bagaimana untuk ya kaulah kekasihku gitu lah. Gitu. Karena saya ketemu Agustus. Agustus. Oh, Agustus. Umur berapa itu, Bang Guru?
Saya 20 jalan 28 ya. Oke. Ya kawin kami kan 5 Desember udah kawin. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, iya. Iyalah. Iya. Jadi Berarti pacarannya setelah nikah. Ada yang bilang istilahnya itu pacaran setelah nikah. Nggak, Abang Guru gitu nggak? ya setelah nikah aja pacaran, nggak pernah pacaran. Iya ya. Iya. Enggak, kalau tanya iya. Iya. Berarti Jadi kenapa? Ya memang kembali lagi ya. Kan kita maunya berkeluarga. iya. Jangan cari lagi bagaimana untuk membangun supaya ada kerjasama kan begitu. Betul. Bagaimana kerjasama ya itu lagi kembali lagi. Iya. Kayaknya Abang Guru mungkin tipe yang nggak pernah marah ya. Nggak tahu saya ya. Iya. Tapi saya upayakan jangan marah. Oh, jangan marah ya. Masih ingat saya di kantor pun wajahnya galak ya. Wajah galak. Sudah cukup lah itu. Cukup wajah aja ya. Cukup wajah. Karena dia udah gitu udah. Karena semua relatif anak buah juga nggak, seingat saya nggak pernah senang gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini perlu dipelajari nih, karena kan aku pacaran dulu kan 4 tahun Ya. sama Koni. Koni kan Panjaitan juga, Bang Guru. Iya, saya tahu lah. Tapi kan aku nggak nyari siagian, mamaku kan siagian, tapi aku nggak nyari siagian kok. Abang Guru ngebet banget sama si Torus. Karena ini disuruh mama saya, kapan aku langsung si Torus, siap gitu. Ya, kan hormat sama mamanya Sama lah ya. mama. Siap Oh. gitu ya. Iya. Oke. Berarti nanti nyarinya bagus juga itu ya, jadi yang sama dengan boleh. Dan mereka kompak ya. Nambur rumus sama mama saya. Kompak ya. Kompak mereka. Dulu pernah tinggal di sini juga kan? Sering. Iya ya. Kalau datang ke Jakarta hampir tinggal di sini. Iya. Kan dulu kita kebatian pagi itu ada opung Iya. ya. Umur berapa opung itu? 81 meninggal. Kalau bapak? Dia minta, kalau itu agak lain lagi. Dia minta kalau bisa saya meninggal seperti yang di Alkitab aja 70 tahun. Astaga, dan benar. Dan benar dia 70 tahun lewat 2 bulan meninggal. Emang ucapan itu doa. Ya, dengan ucapan engkau dibenarkan. Didapat ya. Iya. Iya. Nah ini topik yang lain lagi Bang Guru, tapi masih Silakan apa yang bisa diapakan sepanjang masih bisa dijawab dijawab ya. Iya. Ada hubungannya tentang belajar tadi atau disiplin ya, atau mungkin dalam soal kehidupannya. Abang Guru kan terdengar, atau yang aku tahu ya dari pandangan aku tuh orangnya lurus. Padahal kalau di dalam banyak hal itu banyak sekali kan godaan untuk nggak lurus gitu ya, untuk ngelakuin yang nggak baik atau apa gitu ya, banyak lah. Nah aku pernah dengar kalau kita pengen tetap disiplin atau punya kebiasaan untuk baik gitu ya, itu kita harus mengubah identitas kita. Bukan hanya kita latihan tiap hari untuk lurus atau baca Alkitab, tapi identitas kita harus berubah. Misalkan, saya ini memang adalah seorang atlet, maka dengan begitu ya saya tiap hari latihan. Nah, Abang Guru, apakah kalau aku pernah dengar di Kristen itu kan, saya itu anak atau temannya Tuhan. Identitas saya itu udah berubah. Jadi saya berlaku seperti itu. Ini benar atau enggak sih? Godaan kita kan banyak. Iya. Ya, kembali lagi. Jadi bagaimana untuk selama kita kerja, berusahalah untuk melakukan yang baik. Ya kan gitu, baik. Dan lurus apa. Bagaimana untuk itu? Ya hanya satu. Minta tolong ke dia, Tuhan. Tolong aku kan. Ya. Di tiap kerja dulu sebelum kerja kan kebaktian keluarga kita kan. Iya. Kan tiap pagi. Jam berapa itu?
Dulu Among Boru bangun jam 4. Ya Among Boru sendiri selesai baru anak-anak diajak jam 5 kan. Nah, Dibangunin semua ya. dibangunin. Gitu. Iya, iya. Oh, itu tiap hari ya? Ya dulu tiap hari. Waktu mereka belum masih sama belum pada sarjana ya. Kalau sarjana udah pada laksana. Oh, bagus banget tuh kebiasaannya. Nanti boleh nanti aku sama. Kalau sekarang misalnya tinggal ya, Among Boru aja. Among Boru kayak tadi bangun 3:30 ya. 3:30 langsung kebaktian kan. Ya. 1 dulu itu ya. Karena relatif ya baca Alkitab lebih banyak ya. Oh, jadi lebih lama ya sekarang ya. Iya, menarik banget ya. Ya latihan lah. Jadi latihlah dirimu kan gitu. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu mengandung apapun. Karena ibadah itu mengandung janji baik hidup hari ini atau hidup yang akan datang kan gitu. Ya kita pegang lah. Ya. Ada ayat emas Among Boru? Nah ayat emasnya ya semua. Jadi kalau sebut ayat emasnya jadi ada beberapa itu. 1 Roma 8 ayat 21, jangan kalah oleh kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi siapapun itu orang begini makanya ya udahlah ya. Memberkati dia, nggak paksa susahnya memberkati. Karena dia dalam bilang Tuhan aku berkati dia, Tuhan berkati dia, berikan kebaikan. Ya. Tadi juga 6 guru nanya begini, ini ayat ini. Baca ayat 31-nya saya bilang, tadi saya sampaikan. Makan, minum, apapun yang kau lakukanlah untuk memuliakan Tuhan kan. Jadi jangan asal kita lakukan. Lakukan, tapi untuk betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ya. Misalnya kalau kita memberi, pokoknya kasihkanlah biar pergi gitu Pak. Itu kan. Biar cepat-cepat nggak usah di sini. Nggak cepat-cepat nggak di sini, kasihkan aja gitu. Berarti kami dikasih makanan nih biar stay. Nah kalau itu kan betul-betul dikasih supaya jangan pergi gitu. Makasih ya Bang Bur. Tapi kan banyak ya. Datang orang misalnya begitu, kasihkan aja biar pergi. Janganlah. Iya. Kalau kita mau memberi, berilah dengan bagaimana untuk apa. Gitu. Itu yang luar biasa banget nih. Ya terakhir Bang Buru, untuk generasi muda Megatruh yang mungkin lagi kerja, lagi studi, lagi mencari pasangan, lagi membangun keluarga, ada ayat yang mau disampaikan atau pesan gitu Bang Buru? Ya pesannya satu kepada Megatruh ini, guru Megatruh, bukan kepada semua. Boleh kan bisa diimplementasikan orang juga ya. Kalau kembali lagi tadi ya pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Karena saya udah bilang itu waktu nggak bisa didaur ulang. Yang lainnya bisa kita daur ulang. Nggak, ini kita kan tadi mulai jam berapa kita? Jam 10 ya? Masih bisa nggak kita kembali ke jam 10 yang tadi? Nggak bisa. Itu udah kita lewatin. Tapi yang lain-lain misalnya apa? Kalau ada pakaian kita bisa didaur ulang, bisa. Apa yang lain? Kacamata bisa didaur ulang, bisa. Yang lain-lain bisa. Ya. Tapi waktu nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa kita kembali ke situ lagi. Udah lewat. Iya. Jadi kalau saran saya ke yang anak-anak muda, pergunakanlah waktu. Kemudian ini ada sedikit hukum, mungkin kau juga tahu itu waktu SMA ya. Tidak semua orang mempunyai talenta yang sama. Enggak kan? Ya, talenta beda. Kita kan beda-beda. Tapi talenta apapun itu Tuhan berikan itu sangat mahal.
Jadi talenta apapun yang diberikan Tuhan ke kita, Ya. manfaatkanlah, gunakanlah sebaik-baiknya. Nggak akan sama, nggak. Talentamu dengan talentamu guru pasti beda. Sama. Talentamu dengan siapa namanya? Ardi. Beda. Nggak akan sama, nggak akan sama. Ya. Walaupun kalian satu tim, nggak akan sama talentanya apa kayak. Iya. Tapi talenta apapun yang diberikan Tuhan itu sangat berharga. Manfaatkanlah, kembangkanlah. Karena disitulah bidangmu gitu. Jangan cari-cari talenta-talenta yang lain yang udah dikasih kok nggak dimanfaatkan. Ya. Kalau kau bisa nyanyi, nyanyilah. Kalau bisa ekonomi lah. Kalau bisa beginilah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Gitu. Siap. Jangan kita hanya apa namanya, kalau lihat talenta orang lalu apa namanya itu? Cemburu. Jangan. Memang ada yang kasihkan Tuhan talentanya ke sini lebih banyak, ke sini lebih sedikit gitu ya. Tapi ada bukan kalau membuat hasilnya sama bisa. Bisa ya. Talentamu 4. Talentamu guru hanya 2. Bagaimana supaya dampaknya sama? Bisa. Karena rumus fisika ada kan? Iya. Mungkin kamu di SMA ingat apa? Hasilnya adalah setengah mv kuadrat itu ya. M massa. V kecepatan. Ya kalau kita mau bikin, ini banyak ini, ya kecepatan kita lebih besar kan? Artinya lebih serius kita mengerjakannya. Ada formulanya ya? Ada formulanya. Mantap. Iya. Iya. Among Boru dulu menggantikan di PPWM sebagai kepala PPWM profesor. Ya. Kepala PPWM dulu di Dirjen POM, Profesor Charles Siregar, guru besar saya dulu di ITB. Among Boru menggantikan dia? Saya menggantikan dia. Lalu orang bilang, ini profesor, doktor ini begini-gini. Saya kan nggak ada doktornya, nggak ada. Saya bilang, oke, silakan. Tapi saya pegang rumus hukum fisika ya, gitu. Apa itu Pak? Itu yaitu setengah mv kuadrat gitu ya. Lalu kalau Pak Charlie dulu kecepatannya 5, saya akan bikin kecepatannya 15 gitu kan. Hasilnya sama nanti dampaknya. Iyalah. Yes. Hasilnya sama aja. Betul. Ya. Saya yang PPWM saya pegang dulu bisa diakui sebagai collaborating center WHO kan. Iya. Hanya beberapa laboratorium di apa itu. Iya kan, MV kuadrat. Berarti kecepatan usahanya itu ya? Ya usahanya dan itikat baik kita kan. Luar biasa. Jadi semua orang saya bilang setiapapun kita Tuhan udah berikan talenta kita ya. Jadi jangan iri lihat talenta. Jangan. Among Boru juga talentanya salah satunya adalah sangat-sangat sehat. Mungkin karena kerja di Kementerian Kesehatan atau apa sih kuncinya Among Boru? Apakah Among Boru jaga makanan, jaga tidur? Kan orang bilang tidur harus cukup, makan harus benar, olahraga teratur. Atau pikiran juga. Among Boru kan pasti di kantor banyak pikiran juga, tapi tetap bisa menjaga diri. Kalau zaman sekarang orang generasi kami bilang tetap waras gitu ya. Di tengah dunia yang begitu cepat ini, itu kan butuh kemampuan sendiri. Ya kita pertama jaga hati lah ya. Sehat rohani, sehat jasmani kan begitu kan. Iya. Tapi sehat jasmani belum tentu sehat rohaninya kan. Iya betul. Belum tentu. Sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Ya rohani kita juga di apa dulu gitu. Jangan gampang sakit hati. Kalau kau sakit hati dampaknya kepada siapa? Diri sendiri ya. Banyak sekali penyakitnya. Kalau iri, kepada siapa lagi? Iya. Cemburu, apalagi gitu ya. Iya. Jadi jaga ya hati kita lah. Jadi kunci salah satu sehat tuh jaga hati. Lah iyalah, jaga hati kita kan. Artinya kalau kita lihat orang udah punya banyak, kita masih belum gitu, kita
tetap bersyukur. Dia bersyukurlah dia banyak, nanti otomatis dia kan saluran berkat dia. Lihat positifnya aja. Positifnya aja. Iya. Ya, apakah nanti kepada saat sini pasti saluran berkat kan nggak mungkin dia akan sendiri. Betul. Jaga hati lah ya. Ya. Jangan gampang jangan cemburu, jangan segitu namanya ya. Luar biasa. Makasih banyak Amang Guru untuk sharingnya ini. Untuk semuanya begitu ya. Jadi lihat sama istrimu juga nanti begitu supaya ya baik-baiklah kamu namanya. Ya. Uang dikasih semua. Dikasihkan aja. Terus kalau ada konflik kita yang minta maaf duluan. Iya. Iya gitu ya. Akhirnya nanti dengan demikian kan kita melatih dia. Jadi suatu saat lagi nanti kalau ada problem dia yang duluan. Kan kita melatih. Iya. Mendidik. Gitu. Ya, luar biasa. Apa sih salahnya? Kita gengsi-gengsian kita minta maaf kan? Apa salahnya? Dan kita burung sih dia nggak burung kan? Oh iya ya? Lah iyalah. Hanya dengan senyumnya aja udah selesai kapan kira kan mahal itu senyumnya itu. Iya. Lah iyalah. Iya siap. Hidup ini, ya kalau diberikan Tuhan masih berpanjang ya syukur kan. Amang Guru targetnya umur berapa ratus tahun? Nggak ada targetnya ya, udah kapan pun Tuhan ya syukurin aja lah ya. Iya. Ya kalau diberikan, ya terima kasih gitu. Ini kan 78, jalan sekarang 79. Jalan 79. Ya tahun depan 80. Ya mungkin masih bisa kita lilin lah sama-sama. Amin. Kita harus rayakan itu 80 itu Amang Guru. Iya. Siap. Gitu. Siap. Makasih banyak Amang Guru untuk waktunya. Ini bersyukur banget punya Amang Guru yang bisa terus mengingatkan kami Amang Guru dalam setiap pertemuan. Kami itu butuh sosok yang udah berpengalaman gitu ya dan mau berbagi, dan kami bersyukur punya Amang Guru di usia yang mau 79 ini sangat-sangat sharp gitu Amang Guru, dan sangat-sangat dekat dengan kami gitu ya, mau juga menerima kami apa adanya dengan kelemahan kami. Itu kami bersyukur Amang Guru. Semoga Amang Guru sehat terus. Ya, sama-sama lah kita sehat. Aku juga bersyukur punya ponakan-ponakan seperti kalian semua. Makasih ya Guru. Ini kita bersyukur banget. Tuhan berkati Amang Guru. Tuhan berkati kita semua ya. Tuhan berkati ya. God bless. Sampai jumpa lagi rekan-rekan Hive Intelligence di podcast yang inspiratif berikutnya dengan orang-orang yang inspiratif seperti Amang Guru ini. Saksikan terus hanya di podcast ini bersama saya Romora Edward Sitorus. Sampai jumpa.